Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Made Aristia Prayudi, SA MSc AK selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Inyoman Putrayasa, SE MSI selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Ibu Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK selaku penelaah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, perkenalkan nama saya Igede Aryawan akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Sanksi Adat Rampak pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Budiu. Adapun pokok-pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang memiliki berbagai keunikan. Salah satu keunikan Pulau Bali yaitu di Bali diakuinya dua status desa, yaitu desa adat, desa dinas, dan desa adat atau desa pakraman. Desa dinas merupakan desa yang mengatur mengenai pemerintahan, sedangkan desa adat atau desa pakraman merupakan desa yang mengurus mengenai adat dan agama Hindu di Bali. Salah satu produk dengan adanya desa adat atau desa pakraman di Bali yaitu dicetuskannya sebuah lembaga keuangan milik desa atau lembaga perkreditan desa atau biasa dikenal dengan LPD. Melalui surat keputusan Gubernur Bali nomor 972 tahun 1984 tentang pendirian lembaga perkreditan desa di provinsi daerah tingkat 1 Bali, pemerintah Bali mengikrarkan pendirian dari lembaga perkreditan desa di seluruh desa pakraman yang berada di Bali. Proyek kelahiran LPD mulai dijalankan dan adanya LPD tunduk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 yang saat ini sudah tergantikan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, menjelaskan bahwa lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di wewidangan atau wilayah desa pakraman, LPD juga merupakan lembaga yang didirikan khusus guna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa pakraman, yang dalam operasinya hanya melayani dan mengayomi masyarakat di desa pakraman saja. Dicetuskannya LPD di Bali tentunya memiliki maksud dan tujuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1998, tujuan dibentuknya LPD atau Lembaga Perkreditan Desa diantaranya yaitu yang pertama, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan dan penyaluran modal yang efektif. Yang kedua yaitu memberantas ijon, gadai gelap, dan sejenisnya. Yang ketiga, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. Yang keempat, meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Pada prakteknya sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat, LPD tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan berjalan sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau biasa dikenal dengan Sistem Pengendalian Internal atau SPI. Sistem Pengendalian Internal atau SPI menurut Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau disingkat dengan COSO, mendefinisikan bahwa sistem pengendalian internal adalah pengaruh dewan direksi, entitas manajemen, dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan, baik terkait dengan operasi, pelaporan, maupun kepatuhan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal sangatlah penting diterapkan dalam sebuah entitas atau organisasi, begitu pula dengan LPD. Berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda tentang Lembaga Perkreditan Desa tahun 2017, bidang usaha yang dijalankan oleh LPD diantaranya yang pertama yaitu menerima atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sepelan dan dana sesepelan. Yang kedua yaitu memberikan pinjaman kepada kerama desa dan masyarakat desa. Yang ketiga yaitu LPD juga memberikan pinjaman kepada kerama desa lain dengan syarat terdapat kerjasama antar desa. Yang keempat yaitu menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya maksimal 100% dari jumlah modal
termasuk cadangan dan laba, ditahan kecuali batas lain dalam jumlah pinjaman dan didukung atau bantuan dana. Dan yang kelima yaitu menyimpan kelebihan likuiditas pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. Dengan demikian, pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan termasuk dalam hal ini yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD adalah melalui penyaluran dananya kepada masyarakat. Dalam penyaluran dana tentunya terdapat sebuah risiko kredit atau biasa dikenal dengan risiko kredit macet. Jumlah kredit macet yang begitu besar akan mengganggu likuiditas LPD itu sendiri, sehingga untuk menghindari risiko kredit macet, pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh lembaga keuangan termasuk LPD. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir, saat ini LPD Desa Adat Padang Bulir masih memiliki kredit macet. Daftar saldo kredit berjalan bisa dilihat pada slide. Di sini peneliti menampilkan daftar saldo kredit berjalan selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa perbandingan daftar saldo kredit berjalan tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan, di mana pada tahun 2018 jumlah kredit yang diklasifikasikan macet yaitu sebesar Rp22.314.000. Lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,7% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3%. Nah, untuk mengurangi risiko kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat, dalam hal ini juga LPD Desa Adat Padang Bulir, tentunya sistem pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting. Dalam sistem pengendalian internal, LPD Desa Adat Padang Bulir menerapkan sanksi adat untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Nah, sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Padang Bulir apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya, yaitu diberikan sanksi adat terampang. Sanksi adat terampang merupakan sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Padang Bulir berupa dikeluarkannya masyarakat tersebut dari Desa Adat Padang Bulir dan dilakukan pelelangan barang jaminan atau agunan dari debitur. Masyarakat yang dikenakan sanksi ini akan dikeluarkan sebagai kerama Desa Adat Padang Bulir. Sanksi adat terampang ini telah diberlakukan semenjak LPD berdiri, yaitu sejak 22 April 1989, dan sanksi adat terampang ini telah diatur pada awik-awik LPD Desa Adat Padang Bulir. Dengan demikian, kerama Desa Adat Padang Bulir tidak bisa memandang rendah sanksi ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji kembali salah satu kearifan lokal Bali yang masih terjaga hingga saat ini, yaitu berupa sanksi adat terampang. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mengambil judul Analisis Penerapan Sanksi Adat Terampang pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu terdapat nasabah atau debitur yang tidak membayar angsuran sehingga terjadi kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko kredit macet diberlakukan sanksi adat berupa sanksi adat terampang sebagai sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti membatasi permasalahan pada sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat terampang terhadap nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Perumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja yang menyebabkan kredit macet di Lembaga LPD Desa Adat Padang Bulir? Yang kedua, bagaimana sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir? Dan yang ketiga yaitu bagaimana penerapan sanksi adat terampang sebagai sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan kredit macet di LPD Desa Adat Padang Bulir. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan pada LPD Desa Adat Padang Bulir. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat terampang sebagai sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu dapat memberikan informasi atau penambahan ilmu mengenai lembaga keuangan mikro seperti lembaga perkreditan desa, khususnya penerapan sanksi adat dalam sistem pengendalian internalnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi pustaka. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada lembaga perkreditan desa. Yang kedua yaitu bagi lembaga perkreditan desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan lembaga perkreditan desa adat Padang Bulir, khususnya sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat rampak pada LPD desa adat Padang Bulir, sehingga menjadi lebih efektif. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan referensi bagi pengelola lembaga perkreditan desa adat Padang Bulir mengenai pentingnya analisa dalam memberikan kredit kepada nasabah dalam kaitannya untuk mengurangi risiko kredit macet. Bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa adat Padang Bulir mengenai lembaga perkreditan desa adat Padang Bulir beserta sanksi yang diterapkannya. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Pada penelitian ini menggunakan 11 kajian hasil penelitian yang relevan, diantaranya yaitu yang pertama penelitian oleh Kartika dan Jember tahun 2017, penelitian oleh Pratama dan Musmini tahun 2020, penelitian oleh Ari tahun 2021, penelitian oleh Januada dan Prayudi tahun 2018, penelitian oleh Rismayani dan Yasa tahun 2019, penelitian oleh Paramita tahun 2019, penelitian oleh Sudiani dan Ari tahun 2018, dan penelitian oleh Rusmayani tahun 2018. Selanjutnya, kajian pustaka mengenai sistem pengendalian internal. Nah, jadi sistem pengendalian internal menurut Chosu tahun 2013 yaitu mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen, dan personal lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik dengan operasi, pelaporan, maupun kepatuhan. Chosu tahun 2013 mengklasifikasikan komponen sistem pengendalian internal menjadi 5 komponen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau Control Environment. Yang kedua yaitu aktivitas pengendalian atau Control Activities. Yang ketiga yaitu penilaian risiko atau Risk Assessment. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau Information and Communication. Yang kelima yaitu aktivitas pemantauan atau Monitoring Activities. Selanjutnya, sanksi adat rampak. Nah, jadi sanksi adat rampak merupakan sanksi adat yang diberikan kepada keramu desa adat Padang Bulir apabila keramu desa tidak dapat melunasi pinjaman atau kreditnya pada lembaga perkreditan desa adat Padang Bulir, di mana sanksi ini diawali dengan penyitaan barang jaminan, dan apabila barang jaminan tersebut tidak bisa menutupi jumlah kredit yang dipinjam, maka keramu tersebut dengan terpaksa akan dikeluarkan atau tidak mendapat pelayanan adat dari desa adat Padang Bulir. Selanjutnya, lembaga perkreditan desa atau LPD. Lembaga perkreditan desa atau LPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa lembaga keuangan milik desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan atau wilayah desa Pakraman. Lembaga perkreditan desa sebagai salah satu wadah pengelola kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha guna meningkatkan kesejahteraan keramu desa dengan kegiatan yang menunjang pembangunan desa. Selanjutnya, kredit macet. Pengertian kredit. Menurut Kasmir 2016, pembiayaan atau kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Artinya, kredit dapat berbentuk barang maupun uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Selanjutnya, pengertian kredit macet. Kredit macet merupakan kredit yang tidak lancar sampai jatuh tempo belum dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Model penelitian. Berdasarkan
uraian tersebut, maka dapat disusun model penelitian yang dapat digunakan untuk acuan menjawab pertanyaan penelitian serta memecahkan masalah yang dikaji pada penelitian ini. Secara sederhana, model penelitian dapat dilihat pada slide, di mana diawali dari lembaga perkreditan Desa Adat Padang Bulir, lalu sistem penilaian internal pada lembaga perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Selanjutnya, sistem penilaian internal pada LPD Desa Adat Padang Bulir yaitu berupa diterapkannya sanksi adat rampak. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu pada lembaga perkreditan Desa Adat Padang Bulir yang berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Padang Bulir, Ketua LPD Desa Adat Padang Bulir, Bendahara LPD Desa Adat Padang Bulir, Kepala Bagian Kredit, kerama yang pernah terkena sanksi rampak, dan salah satu nasabah yang mengalami kredit macet di LPD Desa Adat Padang Bulir. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat rampak di lembaga perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu informan penelitian, sedangkan data sekunder yaitu gambaran umum usaha, struktur organisasi, catatan laporan keuangan LPD Desa Adat Padang Bulir, awik-awik LPD Desa Adat Padang Bulir, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit, dan arsip kerama yang pernah terkena sanksi adat rampak. Selanjutnya informan penelitian, yaitu yang pertama Bapak Imade Yudane selaku Ketua LPD Desa Adat Padang Bulir. Yang kedua itu Ninyoman Rempuh selaku Bendahara LPD. Yang ketiga I Gusti Ngurah Made Dwi Karyana selaku Kepala Bagian Kredit. Yang keempat I Gusti Nyoman Suparwata selaku Kepala Desa Padang Bulir. Yang kelima yaitu I Gusti Ketut Semari selaku Kalian Desa Adat Padang Bulir sekaligus sebagai Ketua Pengawas Internal di LPD Desa Adat Padang Bulir. Yang keenam yaitu Iwayan Dulu selaku salah satu nasabah yang mengalami kredit macet. Yang terakhir yaitu Bapak Iwayan Sumitra, yaitu salah satu nasabah atau kerama yang pernah menerima sanksi adat rampak. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu ada tiga, yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode studi dokumentasi. Selanjutnya metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini yaitu terdapat 4 metode dan teknik analisis data. Di antaranya yang pertama itu data collection atau pengumpulan data, yang kedua data reduction atau reduksi data, yang ketiga data display atau penyajian data, dan yang keempat yaitu conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya keabsahan data. Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang digunakan untuk menguji keabsahan data. Yang pertama yaitu kepercayaan yang terdiri dari perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. Yang kedua yaitu keteralihan. Yang ketiga kebergantungan, dan yang keempat hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum Desa Adat Padang Bulir. Desa Adat Padang Bulir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, yang terletak kurang lebih 10 km ke arah selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng, yaitu Kota Singaraja. Desa Adat Padang Bulir memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana pada mulanya desa ini bernama Desa Tani Agung atau desa dengan pertanian yang subur. Desa Adat Padang Bulir terdiri dari 4 banjar adat, yaitu yang pertama Banjar Adat Padang Bulir, Banjar Adat Bangkyang Sidem, Banjar Adat Taman Sari, dan Banjar Adat Rumah Kubu. Luas wilayah Desa Adat Padang Bulir kurang lebih 10,79 km luasnya. Jumlah kerama Desa Adat Padang Bulir kurang lebih memiliki jumlah penduduk 3.313 jiwa, dan penduduk Desa Adat Padang Bulir bekerja sebagai petani, dan terdapat beberapa penduduk yang sebagai pedagang, pegawai baik swasta maupun negeri, sipil, dan beberapa juga terdapat berprofesi sebagai pengusaha. Selanjutnya gambaran umum LPD Desa Adat Padang Bulir, di mana LPD Desa Adat Padang Bulir dibentuk berdasarkan
atas Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989, di mana sejarah dari LPD Desa Adat Padang Mulyo cukup panjang, di mana pada perkembangannya Desa Adat Padang Mulyo pernah mengalami kebangkrutan. Keberadaan dan potensi wilayah operasional Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo. Sampai dengan 30 September 2020, jumlah keramaian yang telah dilayani oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo yaitu nasabah penabung sebanyak 2.828 orang, nasabah simpanan berjangka sebanyak 275 orang, dan nasabah peminjam sebanyak 550 orang. LPD Desa Adat Padang Mulyo diketuai oleh Bapak Imade Yudane, dan organisasi dan manajemen Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo dapat dilihat pada slide. Visi misi LPD Desa Adat Padang Mulyo yang pertama yaitu visi LPD Desa Adat Padang Mulyo, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian kerama desa adat dan kemandirian desa adat dengan LPD yang sehat, kuat, produktif, dan berkelanjutan, yang ditempuh dengan berbagai misinya, yaitu salah satunya meningkatkan keimanan dalam mengurus dan mengelola LPD melalui pemahaman ajaran agama dan etika kerja, sehingga terwujud pengurus, pengelola, dan pengawas LPD yang profesional berdasarkan pengabdian tulus ikhlas untuk tetap lestarinya desa adat. Produk dan jasa layanan pada LPD Desa Adat Padang Mulyo yaitu yang pertama, tabungan. Terdapat 4 tabungan, yaitu sepelan atau tabungan sukarela, simpedat atau simpanan pembangunan desa adat, yang ketiga sepelan wajib, dan yang keempat taberkat atau tabungan berencana masyarakat. Yang kedua yaitu jasanya, yaitu berupa pinjaman atau kredit. Terdapat 2 jenis kredit, yaitu kredit umum dan kredit khusus kerama ngayah, dan terdapat beberapa jasa lainnya seperti pembayaran online dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo. Yang pertama yaitu gambaran umum sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo. Menurut Bapak Imade Yudane selaku Ketua LPD Desa Adat Padang Mulyo menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting dalam operasional LPD guna mempertahankan dan mengembangkan LPD. LPD Desa Adat Padang Mulyo sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat yang pada perkembangannya pernah mengalami berbagai masalah seperti kredit macet, salah manajemen yang berujung pada kesulitan likuiditas, sehingga LPD Desa Adat Padang Mulyo pernah mengalami kebangkrutan atau pilot. Sehingga dengan kejadian tersebut tentu saja diperlukan sebuah sistem agar kejadian tersebut tidak lagi terjadi di LPD Desa Adat Padang Mulyo. LPD Desa Adat Padang Mulyo dalam menjalankan kegiatan operasionalnya saat ini sudah mempunyai pedoman yang tertuang pada awik-awik Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo. Secara umum, awik-awik merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat di sepakraman di Bali. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, awik-awik dibuat berdasarkan musyawarah mufakat dan berisi mengenai pedoman-pedoman yang harus dijalankan, dan terdapat sanksi-sanksi apabila melanggar pedoman atau aturan tersebut. Awik-awik diputuskan atau ditetapkan pada paruman desa adat dan telah disepakati oleh semua kerama desa adat. Dalam penyusunan awik-awik tersebut telah mendapat kesepakatan dari kerama desa adat Padang Mulyo. Bahkan awik-awik tersebut disusun berdasarkan pendapat, saran, serta usulan kerama desa adat Padang Mulyo dalam paruman pada hari Rabu 15 Juli tahun 1992. LPD Desa Adat Padang Mulyo hingga saat ini masih menggunakan awik-awik tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Awik-awik LPD Desa Adat Padang Mulyo sebagai salah satu pedoman yang telah disepakati oleh semua kerama Desa Adat Padang Mulyo dalam paruman desa. Awik-awik LPD Desa Adat Padang Mulyo telah bertindak sebagai sebuah sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Padang Mulyo. Awik-awik tersebut terdiri dari 8 sarga atau bab dan berbagai pawas yang telah mengatur mulai dari kepengurusan LPD sampai dengan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang merugikan LPD. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada aktivitas kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Mulyo. Jadi COSUD 2013 menjelaskan komponen lingkungan pengendalian, yaitu suatu proses, standar, struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan internal dalam organisasi
yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dan Manajemen Senior tentang pentingnya pengendalian internal termasuk perilaku dan standar yang diharapkan. Lingkungan pengendalian pada LPD Desa Adat Padang Bulio didukung dengan adanya visi, misi, dan awik-awik LPD Desa Adat Padang Bulio yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan operasionalnya. Awik-awik merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat atau masyarakat desa Pakraman di Bali. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas pengendalian atau control activities pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. CUSU 2013 menjelaskan aktivitas pengendalian atau control activities merupakan arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan dengan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Aktivitas pengendalian pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio didukung dengan adanya pengendalian internal berupa prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan yang berpedoman pada awik-awik LPD Desa Adat Padang Bulio, seperti syarat-syarat pengajuan kredit dan penanganan saat terjadi kredit macet. Selanjutnya yaitu penilaian risiko atau risk assessment pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Padang Bulio. CUSU 2013 menjelaskan komponen penilaian risiko atau risk assessment merupakan peristiwa atau kejadian yang mungkin ada dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko pada LPD Desa Adat Padang Bulio berupa evaluasi usaha laporan tahunan yang dibandingkan dengan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAPB yang telah disusun sebelumnya. Dalam penilaian risiko kreditnya, LPD Desa Adat Padang Bulio juga berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 di mana kualitas pinjaman atau kredit diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama yaitu klasifikasi kredit dikategorikan lancar, yang kedua yaitu dikategorikan kurang lancar, yang ketiga dikategorikan diragukan, dan yang keempat yaitu kredit dikategorikan macet. Selanjutnya informasi dan komunikasi atau information and communication pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. CUSU 2013 menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antara pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Informasi dan komunikasi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio berupa dilakukannya rapat tahunan melalui Paruman Desa Adat. Serta pada PAUS 28 dijelaskan bahwa pengurus LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa Pakraman melalui pengawas internal dan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota, serta MUDP melalui LP-LPD. Jenis dan waktu menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan awik-awik LPD Desa Adat Padang Bulio. Selanjutnya yaitu yang terakhir, aktivitas pemantauan atau monitoring activities pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. CUSU 2013 menjelaskan komponen aktivitas pemantauan atau monitoring activities dalam pengendalian internal merupakan evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal termasuk kontrol untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen hadir dan berfungsi. Aktivitas pemantauan dalam sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Padang Bulio berupa segala bentuk operasional LPD Desa Adat Padang Bulio dipantau atau diawasi oleh pengawas internal LPD Desa Adat Padang Bulio. Selanjutnya, penerapan sanksi adat rampah sebagai sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. LPD Desa Adat Padang Bulio sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat yang kegiatan utamanya menyalurkan kredit ke keramu desa tidak terlepas dari risiko kredit, yaitu berupa kredit macet. Berdasarkan studi dokumentasi berupa laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Desa Adat Padang Bulio per 31 Desember 2020 yang dilakukan secara langsung bahwa LPD Desa Adat Padang Bulio memiliki berbagai status kredit dengan jumlah nasabah yang beragam. Sebagai sistem pengendalian internal, LPD Desa Adat Padang Bulio
menerapkan sanksi adat bagi nasabah yang memiliki status kredit macet. Sanksi adat yang diberikan kepada nasabah yang memiliki status kredit macet di LPD Desa Adat Padang Mulyo yaitu berupa sanksi adat rampak. Sesuai dengan keterangan dari Ketua LPD Desa Adat Padang Mulyo dan juga diyakinkan oleh keterangan dari Gusti Nyoman Suparwata selaku Perbekal Desa Adat Padang Mulyo bahwa dulu pernah terdapat kerama Desa Adat Padang Mulyo yang terkena sanksi adat rampak. Nah, jadi setelah peneliti mengumpulkan informasi mengenai keramba yang pernah terkena sanksi adat rampak tersebut, diperoleh informasi bahwa salah satu keramba yang terkena sanksi tersebut telah meninggal dunia dan keramba lagi satunya tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Adat Padang Mulyo. Peneliti berhasil menemui Iwayan Sumitra yang merupakan salah satu keramba Desa Adat Padang Mulyo yang dulu pernah terkena sanksi adat rampak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwayan Sumitra yang merupakan salah satu keramba desa yang pernah terkena sanksi adat rampak, bahwa saat ini Bapak Iwayan Sumitra tinggal di tanah milik orang lain atau istilah Balinya yaitu nyakap. Nyakap artinya mengelola ladang atau tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Saat ini Iwayan Sumitra tinggal bersama 2 orang anaknya dan istrinya telah meninggalkannya menikah lagi. Iwayan Sumitra saat ini memang tinggal di wilayah Desa Padang Mulyo. Dirinya mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah tidak ikut mendesa atau sebagai keramba Desa Adat Padang Mulyo karena sudah tidak memiliki istri. Nah, jadi penerapan sanksi adat rampak didasarkan pada awik-awik LPD Desa Adat Padang Mulyo yang telah disepakati oleh keramba Desa Adat Padang Mulyo. Prosedur penerapan sanksi adat rampak dapat dilihat pada slide, di mana diawali dari nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet atau kredit bermasalah. Lalu pihak LPD akan mengambil tindakan memberikan teguran dan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Apabila debitur melakukan pembayaran, maka status kredit macet akan dihapuskan. Dan apabila debitur tidak mengindahkan atau menghiraukan, maka LPD akan melakukan paruman desa dan pembentukan tim penyelesaian kredit. Lalu akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pengambil alih agunan atau pelelangan dan atau membantu debitur untuk menjual agunan, dan uang agunan tersebut digunakan untuk membayar kredit macet debitur, dan pada akhirnya status kredit debitur dinyatakan lunas. Selanjutnya pembahasan. Lembaga Perkreditan atau LPD Desa Adat Padang Mulyo merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis desa adat yang dimiliki oleh Desa Adat Padang Mulyo. Didirikannya LPD Desa Adat Padang Mulyo di samping amanat dari pemerintah Provinsi Bali, tepatnya berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 55, LPD Desa Adat Padang Mulyo juga didirikan untuk meningkatkan perekonomian khususnya keramba Desa Adat Padang Mulyo. Peningkatan kesejahteraan ini diupayakan dari kegiatan operasional LPD berupa program utama yang terdapat pada LPD yaitu program simpan pinjam. Pada perkembangannya, LPD Desa Adat Padang Mulyo pernah mengalami kesulitan likuiditas sehingga menyebabkan LPD Desa Adat Padang Mulyo mengalami kebangkrutan. LPD Desa Adat Padang Mulyo sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat dalam operasionalnya berlandaskan pada awik-awik yang telah disusun melalui keputusan paruman desa. Awik-awik merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat desa Pakraman di Bali. Awik-awik sebagai hukum adat digunakan sebagai pedoman dalam sistem pengenalan internal atau SPI LPD Desa Adat Padang Mulyo untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam manajemen yang berujung pada kebangkrutan LPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Adat Padang Mulyo, penggunaan awik-awik ini efektif dalam mencegah terjadinya salah manajemen dalam LPD. Hal ini dikarenakan awik-awik LPD ini telah mengatur LPD mulai dari penentuan pengurus, pembagian laba, hingga dengan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang merugikan LPD Desa Adat Padang Mulyo. Jika dikaitkan dengan komponen sistem pengenalan internal yang telah ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organization atau CUSU 2013, maka bisa dikatakan LPD Desa Adat Padang Mulyo telah menerapkannya. Jika dijelaskan secara rinci, maka terdiri dari yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yaitu berupa awik-awik LPD Desa Adat Padang Mulyo yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan operasionalnya. Yang kedua yaitu aktivitas pengendalian didukung dengan adanya
pengendalian internal berupa prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan yang berpedoman pada awik-awik LPD Desa Adat Padang Buliu, seperti syarat-syarat pengajuan kredit dan penanganan saat terjadi kredit macet. Yang ketiga yaitu penilaian risiko. Nah, jadi penilaian risiko di sini berupa evaluasi usaha laporan tahunan yang dapat dibandingkan dengan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RK RAPB yang telah disusun. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi berupa dilakukannya rapat tahunan melalui Parlemen Desa Adat. Dan yang kelima yaitu aktivitas pemantauan, yaitu berupa segala bentuk operasional LPD Desa Adat Padang Buliu dipantau atau diawasi oleh pengawas internal LPD Desa Adat Padang Buliu. Sanksi adat rampak yang telah tertuang pada awik-awik LPD Desa Adat Padang Buliu yang digunakan sebagai pedoman dalam sistem pengendalian internal oleh LPD Desa Adat Padang Buliu telah mampu memberikan dampak yang positif bagi berkurangnya risiko penyaluran kredit yang mungkin akan dialami oleh LPD Desa Adat Padang Buliu sebagai lembaga keuangan yang berbasis desa adat. Dengan penerapan sanksi adat rampak, maka kerama yang melakukan kredit merasa takut terkena sanksi rampak apabila tidak membayar kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Kartika dan Jemput tahun 2017 yang menyatakan bahwa timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam Parlemen Desa, dan timbul ketakutan tidak mendapat hak adat berupa penguburan di desa adat setempat kena sanksi kasepekang. Aplikasi penelitian. Secara rinci, implikasi dari dilakukannya penelitian ini yaitu dapat diketahui hal-hal yang menyebabkan debitur tidak membayar kreditnya, dan awik-awik yang disusun atas kesepakatan seluruh kerama desa telah dijadikan sebagai sebuah sistem penilaian internal. Sistem yang telah disusun berlandaskan aturan adat ini telah mampu menjadikan LPD Desa Adat Padang Buliu sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis desa adat terus berkembang dalam menjalankan fungsi sesuai dengan visi dan misi LPD, di mana berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan, awik-awik yang telah disusun bersama atas keputusan seluruh kerama Desa Adat Padang Buliu tersebut telah mengatur LPD Desa Adat Padang Buliu secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemilikan diatur pada Sarga 1 Paus 1 dan pelayanan LPD diberikan kepada 4 banjar adat yang diatur pada Paus 1 juga. Yang kedua, kegiatan usaha LPD diatur pada Sarga 2. Yang ketiga, mengenai modal usaha diatur pada Sarga 3. Yang keempat, keorganisasian LPD beserta syarat menjadi pengawas dan pengurus LPD diatur pada Sarga 4. Yang kelima, administrasi dan pelaporan diatur pada Sarga 5. Yang keenam, mengenai pembagian laba LPD diatur pada Sarga 6. Yang ketujuh, mengenai pihak-pihak yang diberikan sanksi serta tahapan-tahapan diatur pada Sarga 7. Bab 5 yaitu penutup. Yang pertama yaitu simpulan. Berdasarkan dari pemaparan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan yang pertama yaitu penyebab kredit macet di LPD Desa Adat Padang Buliu ada 3, yaitu yang pertama tidak ada etikat baik dari debitur, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga gagal panen. Ya, selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu penerapan sistem penilaian internal di LPD Desa Adat Padang Buliu berpedoman pada awik-awik LPD Desa Adat Padang Buliu. Dan yang ketiga yaitu penerapan sanksi adat rampak pada sistem penilaian internal di LPD Desa Adat Padang Buliu diawali dengan teguran lalu diberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan yang terakhir yaitu dilakukan pelelangan. Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu yang pertama, LPD sebagai pihak yang memberikan kredit hendaknya lebih teliti dalam hal penilaian risiko, yaitu berupa lebih teliti lagi dalam melakukan analisis kredit. Yang kedua, awik-awik LPD Desa Adat Padang Buliu sebagai sebuah pedoman dalam sistem penilaian internal LPD yang disusun tahun 1992 hendaknya selalu diperbaharui dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan yang ketiga yaitu LPD sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat hendaknya selalu mengingatkan dan memberikan kredit yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan produktivitas debitur serta selalu mengingatkan debitur agar membayar kredit tepat waktu guna meminimalisir terjadinya kredit macet dan pemberian sanksi.
Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.